Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Andra Primawardana. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan dan plotting time schedule dan kurva S dari rencana anggaran biaya menuju jadwal pelaksanaan dan kurva progres untuk proyek rumah tipe 96 Kedaton Park Semarang dengan durasi rencana 16 minggu. Apa itu time schedule dan kurva S? Dua alat perencanaan dan pengendalian waktu proyek yang dibangun langsung dari data RAB. Time schedule adalah tabel rencana pelaksanaan pekerjaan yang menampilkan setiap item RAB, bobot biaya, durasi, serta periode pelaksanaannya dari untuk minggu mulai sampai minggu untuk selesai dalam bentuk bar atau Gantt. Fungsi utama menentukan urutan dan waktu tiap pekerjaan, dasar koordinasi tenaga kerja dan alat dan material. Yang ketiga, acuan pengendalian waktu di lapangan. Sedangkan kurva S sendiri adalah grafik garis kumulatif progres rencana terhadap waktu. Hasil plotting dari baris progres kumulatif pada time schedule bentuknya menyerupai huruf S karena progres lambat di awal dan akhir tetapi cepat di tengah. Fungsi utama memantau progres rencana dan realisasi, mendeteksi keterlambatan dan percepatan proyek, lalu dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Alur penyusunan kurva S dan time schedule sendiri ada 5 langkah. Yang pertama adalah rekap RAB dan hitung bobot. Yang kedua, susun urutan dan durasi kerja. Yang ketiga, distribusi bobot per minggu. Yang keempat, hitung progres mingguan dan kumulatif. Dan yang kelima adalah plotting kurva S di Excel. Rekap RAB dan hitung bobot pekerjaan. Rumusnya adalah dari bobot sendiri adalah harga item dibagi total harga RAB dikali 100%. Setiap item pekerjaan pada rekap RAB dipindahkan ke time schedule lalu bobotnya dihitung otomatis dengan formula total seluruh bobot harus sama dengan 100%. Contohnya adalah pekerjaan persiapan dengan harga Rp13.519.881 yang dibagi dengan total RAB dengan harga Rp621.519.726. Bobotnya sendiri adalah dari harga pekerjaan persiapan dibagi total RAB dan mendapatkan bobot sekitar 2,18%. Penyusunan urutan dan durasi pekerjaan. Untuk penyusunan urutan yaitu mulai persiapan, pondasi, sluff, kolom, balok dan plat atau tangga, atap dan carport, pasangan dinding, plumbing dan listrik, kusen, plafon, lantai, dan finishing. Contoh dari kolom mulai sampai selesai seperti pekerjaan persiapan durasi 2 minggu, pekerjaan kolom 4 minggu, pekerjaan balok dan plat 4 minggu, pekerjaan pasangan 4 minggu, pekerjaan finishing 3 minggu. Distribusi bobot per minggu. Berikut adalah contoh dari time schedule-nya sendiri. Dari persiapan yang dimulai dari minggu pertama hingga minggu kedua dan seterusnya hingga di finishing dari minggu ke-14 sampai 16. Progres rencana mingguan dan kumulatif. Berikut adalah contoh dari progres mingguan dan kumulatif. Dengan mingguan adalah jumlah bobot mingguan seluruh item pada minggu tersebut dan kumulatif adalah kumulatif minggu sebelumnya ditambah progres minggu yang berjalan. Plotting kurva S di Excel. 1. Blok data. Pilih baris nomor minggu year 1 sampai 16 dan baris progres kumulatif. Yang kedua, insert chart. Ini seperti membuat grafik dari menu insert ke chart, pilih tipe line chart, lalu atur sumbu, dan yang terakhir adalah format dan beri judul. Berikut adalah kurva S dari rumah tipe 96 sendiri.
dimulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-16. Puncak progres berada pada minggu ke-9 dengan tambahan sekitar 14,55% dalam satu minggu, yang dalam pekerjaannya sendiri terdapat pasangan dinding dan juga balok dan plat. Progres mencapai 50% tercapai pada minggu ke-9 juga, dengan kumulatif sekitar 61,27%, lebih dari separuh proyek. Penyelesaian pada minggu ke-16 progres mencapai 100%. Cara membaca dan memanfaatkan kurva S. Bentuk kurva S. Progres lambat di awal mobilisasi dan fondasi, cepat di tengah karena struktur dan pasangan dinding, lalu melambat di akhir karena adanya finishing dan detail. Yang kedua, kurva S rencana versus realisasi. Setelah proyek berjalan, plot juga garis progres aktual pada grafik yang sama untuk membandingkan dengan garis rencana ini. Deviasi positif. Jika kurva S realisasi berada di atas kurva rencana, maka proyek lebih cepat dari jadwal. Deviasi negatif. Jika kurva realisasi berada di bawah kurva rencana, proyek terlambat dan perlu tindakan percepatan. Ringkasannya, pertama, time schedule diturunkan langsung dari bobot biaya tiap item RAB, bukan estimasi terpisah. Yang kedua, durasi dan urutan pekerjaan mengikuti logika konstruksi nyata, termasuk overlap antar lapangan, antar pekerjaan. Yang ketiga, progres mingguan dan kumulatif dihitung dengan formula agar otomatis menyesuaikan bila RAB berubah. Yang keempat, kurva S adalah plot dari baris progres kumulatif alat pengendalian yang membandingkan rencana versus realisasi di lapangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.